Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita semua pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesehatan, kesempatan umur oleh Allah untuk memberikan edukasi, tidak henti-henti, tidak lelah-lelah, karena kita juga menyadari sangat dimaklum ketika banyak orang istilahnya yang mengkanter dengan masalah nasab, mengkanter masalah tentang terverifikasi ataupun tidaknya dzurriyyah Rasul yang ada di Indonesia. Ini wajar, karena kalau kata Abu Ya ini 250 tahun lebih bangsa kita ini sudah terdoktrin. Artinya ada asabiyah, ada fanatik di situ yang nempel di dalam mindset masyarakat, yang fa insya Allah laun-laun pasti Allah berikan hidayah, dengan catatan ya kita juga tidak pernah membenci siapapun. Maka kemarin saya ceritakan, kalau Unik ini dianggap sebagai pembenci habaib, gak mungkin kemarin ada salah satu habib dari Pasuruan kita terima selayaknya ikramud dhaif, gak mungkin. Bahkan kita kasih minum, ngobrol biasa, dan doa-doa, kan begitu. Gak saya sebutkan namanya ya. Artinya ini bukti, terlepas orang ini apakah suruhan dari organisasi mereka ataupun tidak, siapapun yang datang, yang jelas mangkana yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kita pegangannya itu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka falyukrim dhaifah, muliakanlah tamu siapapun itu. Dan kita buktikan, kita muliakan walaupun ada titik-titik lah, itu yang nggak boleh kita buka kasihan ya, karena tetap kita menghormati. Dan ingat, hormatnya kita kepada mereka dari klan Ba'alawi bukan karena nasabnya, tapi karena ukhuwah basyariah, memanusiakan manusia gitu ya. Karena nggak ada tuntutan agama. Agama tidak pernah menuntut kita harus menghormati seseorang itu karena nasabnya tok. Kembali lagi, inna akramakum indallahi atqakum. Maka jangan ada lagi kalimat bahwa ketika si A ini punya nasab yang bagus, dari anaknya seorang wali, dari anaknya seorang ulama besar ataupun habaib, kemudian di dalam dirinya mengatakan aku adalah orang yang paling mulia di antara kalian. Salah. Dan yang banyak membuat doktrin seperti ini justru dari klan-klan mereka, yang makanya masyarakat Indonesia yang sadar ingin memverifikasi betul atau tidaknya. Kan begitu, itu hal yang wajar. Kan begitu. Tetap secara ukhuwah basyariah kita ini menjalin ukhuwah, cinta kasih sayang. Monggo kalau gak percaya mas, siapapun tamu yang datang ke sini, apalagi masih agama yang sama. Orang yang non muslim saja datang ke sini kita hormati sedemikian rupa, apalagi orang yang beragama yang sama, artinya agama Islam. Kan begitu. Ini memang bukti ya, bukan bubuk di roti, bukan kalau kata Buya itu. Asli datang ke sini dari salah satu junjungan jenengan-jenengan yang dianggap bahwa kita pembenci dari para habaib. Enggak benci, datang ke sini kita hormati dan ngobrol biasa, itulah. Nah ini kadang-kadang dari muhibbin ini salah memahami. Oke. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ada salah satu oknum ya, oknum dari klan Ba'alawi yang mengatakan begini. Ini karena mungkin kemarin saya membahas di dalam kitab Baijuri, saya akan menjelaskan begini. Yang menjelaskan bahwa di dalam kubur itu pertanyaannya bahasa Suryani, itu bukan Abu Ya Gufronto, kan gitu. Kemudian kalimat ini karena menyebar, ada seseorang muridnya yang bertanya kepada salah satu sesepuh habaib, kan begitu ya. Dan dia mengatakan di Indonesia itu aneh-aneh. Yang jelas itu adalah fatwanya Kanjeng Nabi Muhammad. Tetap kalau pertanyaan bahasa Arab itu man rabbuka,
Waman nabiyuka, wama imamuka, kan begitu. Nah ini kalau orang yang paham, saya kira orang yang bertanyanya itu juga gak mendengar penjelasan ini. Kita sampaikan hal ini adalah keluasan ilmu yang bagaimanapun kita harus memahami perjalanan ini atau pemahaman ini. Kalau di dalam kitab Baijuri dijelaskan begini, makanya kata saya juga buka dong kitabnya, biar gak menjustis. Justru kalau ketika menjustis bahwa ini adalah perkataan fatwanya dari Abu Ya Gufron, nah ini berarti ada apa dengan penjustisan tersebut? Kan begitu, ada indikasi. Fahamkan di dalam kitab Baijuri. Kalimatnya begini sebelumnya, wa yus'alu kullu ahadin bilughatihi 'ala sahih. Loh. Jadi kalau di kuburan setiap manusia masing-masingnya nanti akan ditanya oleh munkar dan nakir itu sesuai dengan bahasanya masing-masing, itu menurut pendapat yang sahih. Dan kemarin saya sampaikan ini wakila, makanya belajar ilmu nahu dong, belajar ilmu sorob. Artinya tidak fundamental, karena pembahasan tentang masalah pertanyaan di dalam kubur ini ikhtilaf ulama, dan ulama-ulama dulu loh nggak saling menjustis. Ini kebobrokannya karena ilmu, kedangkalannya ilmu, kan begitu. Terus di dalam barisan selanjutnya wakila bisuryani walidzalika qala as-Suyuti, dan juga dikatakan menurut sebagian ulama bahwa pertanyaan di dalam kubur itu menggunakan bahasa Suryani, walidzalika qala as-Suyuti. Hal itu disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Saya kira mungkin orang yang bertanya kepada apa namanya oknum dari habaib ini juga dia gak pernah mendengarkan, baru katanya-katanya. Makanya coba datanglah ke sini biar kita jelaskan, biar tidak menjadi salah faham. Apa yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wa min ajibi mataral ainani anna su'alal qabri bis suryani. Ingat, wakila ini bukan qaul alal qauli sahih, bukan. Makanya nah itu kadang-kadang begini, kalau saya pahami ya, kitab-kitab seperti ini Baijuri itu juga jarang yang memang, kecuali kalau pondok-pondok yang memang masih pendidikannya itu pendidikan salaf. Yang disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dari sebagian sesuatu yang membuat penglihatanku, kedua mataku terkagum-kagum, bahwasannya pertanyaan kubur itu ternyata menggunakan bahasa Suryani. Buka geh, buka. Kalau belum puas mungkin bisa ditanya geh, apakah yang ditulis oleh beliau Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang kemudian dinukil oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini salah atau tidak? Saya kira kalau keterangan ini salah, gak mungkin dinukil oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri, gak mungkin. Bahkan di dalam framingnya begini, si oknum Habib ini mengatakan begini, emang dia siapa? Dia mau melebihi Nabi, katanya gitu kan? Sok tahu tentang pertanyaan di kubur dengan bahasa Suryani. Yang jelas Nabi Muhammad ya Nabi Muhammad yang lebih. Saya tanya begini, yang melebih-lebihi tentang derajatnya manusia dengan kanjeng Nabi siapa kalau bukan dari mereka? Kan begitu. Ini mah keilmuan yang harus kita gali. Dan saya sering katakan ini bukan fatwanya Abu Ya Gufron. Saya katakan lagi, ini bukan fatwanya Abu Ya Gufron. Justru mereka-mereka itulah dari oknum-oknum habaib yang selalu mengatasnamakan sebagai dzurriyyah Rasul. Bahkan dari keramat-keramatnya yang disampaikan itu lebih kanjeng Nabi. Gitu kan? Begitu. Afta bidzaka Syekhunal Bulqini, dan yang memberi fatwa ini ternyata Syekh Jalaluddin As-Suyuti juga pernah difatwakan, diberi fatwa tentang pertanyaan kubur dengan bahasa Suryani itu oleh gurunya yang bernama Syekh Bulqini. Walam arahu li ghairihi bil aini, yang sebelumnya belum pernah tahu. Setelah beliau ini, bisa jadi karena beliau kedekatan dengan Allah, hal ini mungkin Allah buka sehingga memahami pertanyaan kubur dengan bahasa Suryani tersebut. Ingat, ini adalah qil, bukan qaulun sahihun, karena ada
ikhtilaf dalam hal ini. Nah, bahkan lebih hebatnya lagi oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri begini, wasu'alu ala arba'i kalimatin alal qawli bi annahu suryani wa hiya atrih, karih dan salihin. Ada 4 pertanyaan. Ini bahasa Suryani yang ditulis oleh abjad Arab. 4 pertanyaan itu adalah atrihin, karihin, salihin. Apa artinya? Fama'nal ula ya abdallahi. Mana pertama atrihin itu artinya ya abdallah. Jadi kalau kita meninggalkan, kalau di dalam hikayat beberapa kitab 7 langkah dari orang-orang yang menghantarkan setelah meninggalkan kuburan, baru datanglah Munkar Nakir untuk bertanya. Maka ditanya, atrih ya abdallah. Berdiri wahai hamba Allah, berdiri. Pertanyaan yang kedua, atrihin, menggunakan hak kecil. Fiman kunta, siapa engkau? Gitu. Pertanyaan yang ketiga, marrabbuka wa madinuka, siapa Tuhanmu dan apa agamamu? Kalimat di dalam pertanyaan Suryaninya adalah karihin. Dan yang terakhir, waqad warada anna ma taqulu fi hadzal rajuli alladzi ba'atsa fikum wa fil khalqi ajma'in, itu yang salihin. Apakah orang ini, maksud Nabi Muhammad ini adalah nabimu? Seperti itu lebih gampangnya. Sama pertanyaannya, cuman ini pendapat disampaikan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Nah, ini kadang-kadang kalau saya lihat dari beberapa media yang sekarang lama ini kan ada kesengajaan yang memang ingin menjatuhkan dari berbagai sisi tentang pesantren unik atau Abu Yamamah Ghufran, kan begitu. Tapi ingat, kita ini dari dulu, apalagi sampai ada orang tadi ada yang memberikan info begini, ada orang yang memframing seakan-akan unik ini makar, kan begitu. Ini kadang-kadang lucu. Kalau makar dengan negara pemerintah gitu kan, saya sering sampaikan, nggak mungkin ketika kisruhnya tentang radikalisme di tahun 2019 pasca pemilu pada waktu itu, Abu Yamamah Ghufran Pondok Unik sampai turun, dan itu dasar perintah dari Kepala Badan Intelijen Nasional atau Kabin, ya, Kepala BIN. Nih bro, tak kasih tahu, pertama kali seminar yang temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, perdananya itu ada di Pondok Unik, dan itu dihadiri oleh Kepala BIN daerah wilayah Jawa Timur, belum posda-posdanya, bahkan dari Kapolresnya juga hadir, dari Kodimnya juga hadir, apalagi Kapolsek dan Ramil ya hadir. Dan surat itu ditandatangani, acara pada waktu itu 2019 ditandatangani oleh Kapolda, ditandatangani oleh Kodam Brawijaya, ya, Brawijaya, nggak ecek-ecek. Sekarang saya tanya, yang membuat naskah atau materi untuk seminar urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, saya tanya, apakah ada dari klien mereka? Nggak ada. Orang-orang yang menurut Anda blow on inilah yang bikin materi, betul nggak? Orang merame-rame di Jakarta, Monas Limin demo, kita yang bagaikan yang ditugaskan oleh Abu Ya dan diperintahkan langsung dari atasan untuk mengamankan masyarakat yang bawah biar tidak terprovokasi. Emang nggak berat perjuangan seperti itu? Maka di sini bisa dijawab, bisa kita analisa siapa yang makar di negeri ini. Jawab, itu, betul gak? Maka kalau ada orang yang mengatakan makar, lucu, karena di 2019 ini yang namanya sayap kiri sayap kanan rame. Kemudian setelah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019 di sini kita adakan di Jawa Tengah, di berbagai daerah. Yang kau anggap sampah lah, begitulah orang-orang yang katro begini, yang kata Pak Iwan Azu gitu kan, artinya ikut andil di mana untuk menjaga integritas NKRI. Kalau nggak percaya, mau kita bukakan, ada makalah.
Jadi yang jelas Pondok Unik Nusantara Pancasila, dan ini agak menjadi literatur sebenarnya, kenapa Unik Nusantara Pancasila. Selain memang Abuya ini mendapatkan ikon Pancasila, juga memang Pondok Unik ini, contohlah begini, ketika Panglima TNI Pak Hadi waktu itu di 2018 tanggal 30 Desember ya, ketika Panglima TNI kunjungan ke sini, kebetulan kita menyaksikan beliau memberikan sambutan begini, dan bahkan berbincang-bincang secara internal dengan Abuya pada waktu itu di kamarnya beliau mengatakan, ini ada ancaman besar Kiai, katanya. Apa? Yaitu politisasi agama. Jadi banyak orang-orang yang direkrut dengan mengatasnamakan agama, dan kita ini lagi menghadapi perang cyber atau bahasa perang digital. Kalau anak bangsa ini tidak dibekali dengan pondasi agama yang utuh, yang benar-benar dengan jiwa nasionalis patriotisme, ini akan banyak orang yang ke bawah. Dan itu disampaikan di depan umum ketika memberikan sambutan Panglima TNI di 2019 tanggal 30 Desember. Logikanya, kalau Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila ini mau makar, ngapain Panglima TNI sama Wakapolri datang ke pesantren? Gitu aja. Orang-orang yang makar itu justru sudah dicontohkan dari zaman sahabat. Kenapa di zaman sahabat, di zaman tabi'in sering terjadi konflik perang antar saudara Islam? Karena ada pihak ketiga yang sengaja ingin membenturkan, menghancurkan dari dua kubu tersebut. Diadu domba bahasanya. Dan yang makar kepada pemerintah yang sah itu bisa kita lihat dengan grand design mereka. Kan begitu. Ngapain kalau kita mau makar? Ada kedekatan dengan orang-orang yang benar-benar sebagai bentengnya negara, TNI dan Polri. Maka sangat salah ketika orang beranggapan bahwa Pondok Unik ini akan makar. Tunggu saja waktunya ya. Ini akan dijawab dengan waktu ini masalahnya. Gitu ya. Saya kembali kepada topik yang tadi. Kenapa pada waktu itu 2019 sampai harus diadakan seminar yang temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, padahal Abuya atau Pondok Unik ini tidak ikut partai secara praktis, gak ada yang biayain, berbeda dengan mereka. Tapi giliran ketika kisruh, kemudian ada kesenggangan antar paslon pada waktu itu, apalagi pengikut-pengikutnya, disitulah kita dilibatkan atas dasar perintah dari kepala bin daerah yang disebut Kabinda yang ada di Jawa Timur. Logikanya, kenapa pada saat-saat konflik seperti itu kok enggak yang lain? Kenapa enggak kepada organisasi yang lebih besar? Kan begitu. Kenapa enggak ke lembaga-lembaga yang lebih dikenal? Berarti di situ ada kepercayaan dari pemerintah, ada kepercayaan dari jasus daulah atau spionasenya negara terhadap Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pondok Unik lah. Ini kalau bagian begini mah agak semangat, Pak. Karena untuk meluruskan, orang ini kan kadang orang sok paling pribumi, orang sok paling NKRI, kan orang sebegitu tuh, hashtagnya begitu sekarang, Pak. Gitu kan? Padahal ya, kalau orang mengerti, apalagi melihat pendidikan yang ada di pesantren, coba lihat. Yang istiqomah dari sekian banyak pendidikan, baik itu formal ataupun non formal, yang hampir setiap hari dari dulu sampai sekarang, setiap hari Senin selalu mengadakan upacara pengibaran bendera merah putih, dan itu dipimpin dari TNI. Ayo, berani? Enggak berani. Yang jadi apa namanya? Pembinanya atau inspektur ya. Inspektur upacaranya siapa? Dari TNI.
Kalau nggak percaya, cek ke sini setiap hari Senin. Biar perlu ikut upacara di sini. Biar Anda tahu unik ini makar ataupun tidak. Selesai. Dan itu pakai seragam lengkap menjadi inspektur upacara, membina para santri untuk agar supaya santri mempunyai jiwa nasionalis dan patriotisme. Begitu, mas-mas, mbak-mbak, a-a-a, akang-akang ya. Bahkan sampai Abuya bikin ada lagu baldatun baldatun thayyibatun, baldatun baldatun rabbun ghafur, baldatun baldatun thayyibatun, baldatun baldatun rabbun ghafur. Tuh. Sampai ada lagunya. Begitu ya. Maka sebenarnya hati-hatilah bagi siapa saja, jangan tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan agama, karena yang paling berat tantangan pada saat ini adalah politisasi agama. Berat. Kalau tidak betul-betul ihtiyat dan hati-hati akan terjadi perang saudara. Naudzubillahi min dzalik. Oke, itu saja saya sampaikan. Siapapun yang mengatakan makar berarti mereka adalah orang-orang yang sudah berafiliasi dengan makarnya dari golongan-golongan radikalis. Salam Pancasila. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.